Ketika garpu tala dipukul dengan palu sebelum ini, energi kinetik yang diberikan, yang berosilasi pada frekuensi resonansi alami garpu tersebut. Getaran ini menghasilkan gelombang, di mana partikel-partikel udara mengalami kompresi dan rarefakso secara bergantian. Gelombang suara yang dihasilkan kemudian merambat melalui udara dengan kecepatan sekitar 343 meter/s. Pada kondisi standar, frekuensi osilasi garpu menentukan pitch atau nada suara yang dapat didengar. Dan garpu tala standar bergetar pada frekuensi 440 Hz ini menghasilkan nada 4. Fenomena ini merupakan contoh resonansi di mana sistem bergetar secara efisien pada frekuensi alamiah. Jadi, garpu tala adalah alat yang menghasilkan nada tunggal dengan frekuensi tertentu. Ketika salah satu garpu tala dilengkapi dengan peredam, akan terjadi perbedaan yang signifikan pada karakteristik bunyi yang dihasilkan. Durasi bunyi tanpa peredam. Bunyi yang dihasilkan akan bergetar lebih lama. Karena tidak ada gaya yang secara efektif meredam getaran, bunyi akan terdengar lebih panjang dan nyaring. Dengan peredam berfungsi menyerap energi getaran. Akibatnya, getaran akan berhenti lebih cepat. Dan bunyi yang dihasilkan akan lebih pendek dan lebih lemah. Ada intensitas bunyi tanpa peredam. Tanpa adanya peredam, energi getaran yang dihasilkan akan lebih besar. Sehingga intensitas bunyi yang terdengar akan lebih kuat. Dengan peredam mengurangi energi getaran, sehingga intensitas bunyi yang dihasilkan akan lebih lemah. Selanjutnya, kualitas bunyi tanpa peredam. Bunyi yang dihasilkan cenderung lebih murni dan jelas. Karena tidak ada gangguan dari getaran yang tidak diinginkan. Dengan peredam dapat membantu mengurangi harmonik atau nada tambahan yang tidak diinginkan. Sehingga kualitas bunyi bisa menjadi lebih murni. Namun, jika peredam terlalu banyak, bunyi bisa terdengar teredam dan kurang jelas. Fungsi peredam yaitu untuk mengurangi durasi bunyi. Tujuan utama peredam adalah untuk menghentikan getaran lebih cepat. Sehingga bunyi yang dihasilkan lebih pendek. Mengurangi intensitas bunyi, peredam juga berfungsi untuk menurunkan volume atau kerasnya bunyi. Meningkatkan kualitas bunyi dalam beberapa kasus. Peredam dapat membantu menghilangkan harmonik yang tidak diinginkan. Sehingga kualitas bunyi menjadi lebih baik. Contoh penggunaan laboratorium, peredam sering digunakan pada garpu tala di laboratorium fisika. Untuk mengontrol durasi dan intensitas bunyi saat melakukan percobaan. Instrumen musik, beberapa instrumen musik seperti piano menggunakan prinsip peredam untuk menghentikan getaran senar setelah dipetik. Jadi kesimpulan pada alat ini yaitu adanya peredam pada garpu tala akan secara signifikan mengubah karakteristik bunyi yang dihasilkan. Perbedaan utama terletak pada durasi, intensitas, dan kualitas bunyi. Pemahaman mengenai peran peredam ini penting dalam berbagai aplikasi. Mulai dari eksperimen di laboratorium hingga pembuatan instrumen musik. Ada beberapa rumus yang berkaitan dengan garpu tala. Pertama, frekuensi garpu tala. Frekuensi garpu tala F adalah jumlah getaran per detik yang dihasilkan oleh garpu tala. Rumus dasarnya adalah F1 ton, F, frekuensi Hz, tinggi, periode S yaitu waktu untuk satu getaran penuh. Kedua, resonansi dengan kolom udara. Garpu tala sering digunakan dengan tabung resonansi untuk memperkuat suara dalam kolom udara yang terbuka di satu sisi panjang kolom. Udara lebar saat resonansi pertama kali terjadi dapat dihitung dengan lebar lambda 4, lebar V atau 4F, lebar panjang kolom udara AM, panjang gelombang AM, V, kecepatan suara di udara sekitar 340 m atau S pada suhu 20 dC, F, frekuensi garpu tala HZT. Ketiga, hubungan kecepatan gelombang dan frekuensi. Panjang gelombang dan kecepatan suara. Kelima, berhubungan melalui Fx. Keempat, efek Doppler pada garpu tala.
Jika garpu tala bergerak relatif terhadap pendengar, frekuensi yang terdengar F dihitung dengan F prime F kelima plus atau minus VO kelima MP kelima SF, frekuensi yang didengar HZT, F, frekuensi sumber HZT, V, kecepatan suara di udara AMS, VO, kecepatan pendengar AMS, VGS, kecepatan sumber AMS. Tandanya tambah atau tergantung arah gerakan sumber dan pendengar.